Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Pelajaran tafsir pada sore hari ini yaitu surah Yasin ayat 45 sampai 47. Iya. Silakan ada yang membaca atau baca bareng. Baca bareng. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu mu'ridin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu lamman yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Sadaqallahul azim. Ada terjemahnya enggak? Terjemahnya. Apabila dikatakan kepada mereka, Allah kamu akan siksa yang mengadakanmu atau di dunia, dan azab yang akan datang di akhirat, agar kamu mendapat rahmat. Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa ala alihi minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Ayat 45, 46, 47 dari surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa idza, dan ketika qila dikatakan lahum kepada mereka, ittaqu, takutlah kamu, ma akan apa-apa, baina aidikum yang ada di hadapanmu, wama dan apa-apa yang ada khalfakum di belakangmu, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Namun mereka tetap berpaling. Ya. Tapi namun mereka tetap berpalingnya bukan terjemahan. Itu yang dimahdubkan, yang disembunyikan. Artinya kelakuan mereka tetap saja berpaling walaupun diingatkan dengan berbagai macam peringatan. Ini mereka itu siapa? Mereka itu adalah orang-orang kafir yang musyrik. Khususnya pada waktu itu zaman Rasulullah SAW, yaitu Idul di sana. Iya. Orang-orang kafir yang musyrik itu kalau diperingatkan dengan peringatan yang keras sekalipun, dengan adab, siksaan, ya, itu mereka tetap saja
tidak mau beriman. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang yang kafir itu sama saja, diingatkan atau tidak diingatkan oleh kamu, tetap mereka tidak beriman atau tidak percaya. Ini dalam tafsir Al-Jalalain, wa ma'na hadhil ayat annal musyrikina idza nusihu bihadri ma amamahum wa ma khalfahum minad dunubi wal qiyamah wal uqubat a'radu wa lam yubalu. Mana ayat ini bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik itu kalau mereka dinasehati dengan peringatan-peringatan keras akan siksa di hadapannya. Siksa di hadapan itu siksa di mana itu? Di dunia ya. Jadi ma baina aidikum, apa-apa yang ada di depanmu itu maksudnya siksaan di dunia. Siksaan di dunia itu seperti apa? Umpamanya dilaknat ya. Hidupnya tidak tenang. Banyak musibah, banyak apa kesulitan-kesulitan yang tidak bisa diselesaikan. Ya. Marah-marah baik atau apa lagi? Emang ada yang suka marah-marah baik? Enggak ada kan? Tapi marahnya juga marah yang tidak jelas. Kalau ini marah kebaikan nggak apa-apa. Marah yang tidak boleh itu marah yang bagaimana? Yang emosi, sewot, benci. Nah itu marah yang emosi itu namanya. Kalau marahnya untuk pendidikan nggak apa-apa. Ya, kamu marahin adek karena dia berbuat keburukan, ngancong melulu, ya, nggak apa-apa. Tapi jangan dimarahinnya dengan emosi, dipukulin sampai sakit matanya dan sebagainya. Itu tidak boleh. Jadi orang kafir yang musyrik itu, walaupun mereka itu diberikan peringatan yang keras tentang adab di dunia, wa ma khalfahum, dan adab di akhirat nanti. Wa ma khalfahum itu artinya adab di akhirat dan apa-apa yang ada di belakangmu. Artinya apa-apa yang ada di akhirat, siksaan yang ada di akhirat nanti pada hari kiamat. A'radu walam yubalu, mereka tetap saja menentang, mereka tetap berpaling dan tidak mau peduli. Jadi mabaina aidikum itu apa tadi? Apa-apa yang ada di hadapanmu itu maksudnya apa? Apa-apa yang ada di hadapanmu di dunia dari dosa-dosa atau siksa akhirat yang didahulukan di dunia. Ya. Yakni ma taqaddama min dunubikum aw ma yastaqbilukum fid dunya min uqubatil akhirah. Sedangkan wa ma khalfakum, dan apa-apa yang ada di belakangmu, yakni ma taqaddama min dunubikum aw ma sayuwajihukum fil akhirah. Apa-apa yang ada di belakangmu, yakni apa-apa dari dosa-dosamu yang akan kamu hadapi dan apa-apa yang akan kamu alami di akhirat nanti. Ya, di akhirat nanti. Kalau melihat dari ayat di sini, siksa terhadap orang kafir yang musyrik itu ada berapa? Ada berapa siksa? Ada berapa adab? Berapa? 2. Yang pertama siksa di dunia, yang kedua siksa di akhirat. Ya. Jadi ada orang yang disiksa di akhirat saja, di dunia tidak. Tapi ada juga yang disiksa di dunia dan di akhirat. Ada orang yang disiksanya di dunia saja, tapi di akhirat dapat nikmat. Ya. Nah, kalau kita yang kita mohon apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Zaman sahabat Nabi itu, zaman Rasulullah dulu ada sahabat Nabi
Yang setiap berdoanya itu apa? Kalau kita kan doanya, ya Allah berikanlah kesehatan kepada kami. Gitu. Tapi kalau dia apa doanya? Ya Allah berikanlah kepada kami siksaan di dunia berupa penyakit atau sebangsanya. Ya. Untuk apa? Supaya nanti di akhirat tidak disiksa. Ya udah, ya Allah siksa saja di dunia, nanti di akhirat nggak usah disiksa gitu. Doanya itu. Nah, dia sakit rusuh dalam hidupnya. Kemudian sahabatnya datang mengobati dia, nggak sembuh-sembuh. Sampai Rasulullah SAW diminta untuk mengobati, ternyata tidak sembuh juga. Akhirnya Rasulullah bertanya, sebetulnya kamu apa? Doa apa yang kamu minta? Ya, doa apa sebetulnya setiap hari yang kamu minta? Akhirnya kata dia, saya itu berdoa agar supaya saya ini disiksa di dunia saja, biar di akhirat tidak disiksa. Kata Rasulullah, tidak begitu juga atuh berdoanya. Doa yang baik mah kita mohon di dunia itu selamat dan di akhirat selamat. Doanya yang mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, yang disebut dengan doa sapu jagat. Gitu ya. Kenapa orang-orang yang kafir, musyrikin itu diperintahkan untuk takut akan siksa di dunia dan siksa di akhirat? La'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Ya. Ai likai turzaku rahmatallah, agar kamu mendapat rahmat dari Allah, yakni agar kamu dilimpahkan rizki berupa rahmat Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Nah itu ya. Jadi walaupun itu orang kafir yang musyrik, tetap aja Allah sayang sama mereka. Cirinya apa sayangnya? Allah mengingatkan mereka supaya mereka takut terhadap adab, ya. Gitu. Nah, jadi jika ingin dirahmati Allah, maka takutlah kepada Allah untuk berbuat kemusyrikan atau kekufuran yang adabnya menimpa di dunia dan akhirat. Ya. Walakinnal musyrikina la yubaluna bihadhin nasihah. Tetapi orang-orang musyrik itu selalu tidak mempedulikan nasihat seperti ini. Kama yadullu ala dzalika qauluhu ta'ala fil ayat allati taliha. Sebagaimana firman Allah selanjutnya di ayat selanjutnya yang menunjukkan hal demikian, bahwa orang musyrik itu, kafir musyrik itu tidak peduli dengan peringatan-peringatan walaupun keras sekalipun peringatan itu. Ayatnya berbunyi apa? Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan ayat apapun dari ayat-ayat Tuhan mereka yang datang kepada mereka tidak mereka pedulikan, melainkan mereka bersikap menolaknya. Ya. Jadi ayat apapun yang datang mereka menolaknya. Ya. Ayat atau tanda-tanda kebesaran apapun dari Allah yang diperlihatkan kepada mereka. Kalau sekarang mah ada banjir bandang tuh. Ya. Sampai ada kampung di Aceh itu 4 atau 2 kampung itu? 3 ya? Itu hilang ya? Masya Allah. Gara-gara longsor, banjir, longsor, sehingga kampungnya hilang 3 kampung tuh, di Aceh. Kemudian di Sumatera Barat juga ada orang lagi sedang memperbaiki pekarangan rumahnya. Ya. Tiba-tiba dari atas gunung pohon-pohon pada
berjatuhan, longsor. Akhirnya ke bawah longsor tuh yang di dalam rumahnya, yang di luar rumah. Subhanallah. Itu kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun musibah yang terjadi itu semuanya dari Allah. Ya. Tetapi ada kerusakan dunia ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, telah nampak kerusakan di laut dan di darat dan di laut, ya, karena ulah tangan manusia. Tuh ya. Kenapa banjir bandang? Karena buang sampah sembarangan. Longsor karena apa? Karena nebang pohon-pohonan yang seenak dewe. Nah, pohon-pohon yang besar-besar pada tebangin, tidak segera diganti dengan pohon yang baru. Akhirnya ya air juga yang biasanya nginep di akar-akar pohonnya sudah tidak ada, mereka cari jalan keluar. Ya. Ternyata ada yang lebih rendah, di mana di perumahan-perumahan orang. Akhirnya air masuk ke perumahan, masuk ke rumah, masuk ke apalagi. Nah, itu akibat dari tangan manusia. Oleh karena itu kalau ada musibah maka kita harus bersabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi jangan sampai kita membuat kerusakan yang menjadikan alam ini memberikan musibah, ya. Alamnya memberikan musibah. Kalau air mah nggak salah, ya. Walaupun besar sekalipun air itu tidak bersalah karena mereka selalu mencari tempat perlindungannya, tempat berhentinya, tempat diamnya. Di mana? Yang paling bawah. Di akar-akar. Ya, akar-akarnya tidak ada, ya udah. Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Ya. Dan ayat apapun dari ayat-ayat Tuhan mereka yang datang kepada mereka tidak mereka pedulikan, melainkan mereka bersikap menolaknya. Nah, ayat apapun, kejadian apapun yang terjadi, ini mah bukan musibah dari Allah, bukan musibah dari Allah, tapi ini mah hukum alam. Ini mah alamnya yang ngamuk. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah menceritakan perihal keterlanjuran orang-orang musyrik dalam kesesatan mereka, di mana mereka tiada peduli terhadap dosa-dosa yang telah mereka kerjakan. Bukannya mereka bertaubat kepada Allah ketika melakukan keburukan, ketika diingatkan, justru malah mereka melawan. Ya, itu orang-orang kafir yang musyrik biasanya begitu. Kamu jangan suka berbuat zina, nanti kamu dapat adab loh di akhirat. Mana adabnya? Mana adabnya? Emangnya atas kemauan siapa? Kan itu sama-sama mau. Tapi itu ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Emang semua yang enak-enak itu Dilarang. biasanya yang dilarang, ya. Kayak judi dan sebagainya. Kamu jangan judi, nanti buat kamu jadi miskin. Mana? Saya dari kemarin judi tapi nggak miskin-miskin. Ini malah ngelawan, ya. Jadi mereka itu sudah terlanjur dalam berbuat keburukan, terlanjur dalam berbuat kejahatan, sehingga hatinya itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat jahat terus dari mana aja. Kayak orang yang biasa maling, ketika dia maling pertama itu lihat-lihat dulu ada orang nggak nih,
mau ngambil buah mangga, diambil satu, langsung terjun ke bawah, kemudian lari gitu. Besoknya udah, kayaknya cetek nih, ngambil lagi 2. Besoknya lagi, udah nggak takut nggak apa, udah maling aja diambil. Semuanya satu pohon diambil. Ya, itu orang yang terlanjur berbuat buruk. Jadi menjadi madat, menjadi kecanduan. Orang yang berbuat keburukan itu suka kecanduan ya. Orang yang suka berbuat zina itu akan terus dia berzina. Dimanapun juga. Orang tukang maling, dimanapun dia maling. Pindah ke daerah manapun dia maling. Nah gitu. Ini orang kafir yang musyrik. Dimanapun dia tetap kafir musyrik yang menentang terhadap ayat-ayat Allah. Mereka tidak takut sama dosa. Tidak takut sama hari kiamat. Bagaimana ada hari kiamat, orang sudah mati begitu tuh lihat tinggal tulang belulang doang. Kan begitu. Ya, tidak tahu bahwa nanti akan dibangkitkan. Tidak tahu bahwa nanti ada surga dan neraka. Tidak tahu bahwa di sana ada kenikmatan, tetapi ada juga siksa. Nah, itu. Nah, jadi tidak ada pedulian mereka terhadap dosa-dosa yang telah mereka kerjakan dan terhadap masa depan yang ada di hadapan mereka, yaitu hari kiamat. Hari kiamat. Kalau kita ada masa depan enggak? Kalau seumpamanya nih hidup di dunia ini belangsak, susah, payah, capek, kita masih ada harapan enggak? Ya, ada. Ada harapan di akhirat nanti. Apa yang kita lakukan dari kebaikan itu akan kita terima nanti di akhirat. Ya, yang penting kita ikhlas. Apa yang kita lakukan di sini belajar capek, ngantuk, pengennya tidur, pengennya males. Nah, itu akan dapat pahalanya kalau kita mau melakukannya dari kebaikan-kebaikan itu. Jadi ada roja, ya, ada harapan untuk kita mendapatkan kenikmatan hidup. Kalau di dunia itu hanya sepelewatan doang, mampir doang di sini, ya, mampir ke saung, tapi tetap aja kita mampir juga harus berteduh dari matahari, dari hujan, kan begitu. Maka kita harus berusaha juga supaya tidak kena hujan di dunia ini. Maka kita bikin rumah, ya, supaya lebih cepat dari rumah ke sini ke pesantren. Kita beli motor atau naik mobil, naik kapal. Walaupun kita hidup hanya sepelewatan doang, tapi tetap harus nikmat. Tapi kalau seumpamanya di dunia ini kita tidak nikmat, ada kenikmatan yang abadi sebagai harapan kita nanti di akhirat. Oleh karena itu maka takutlah, ittaqu ma baina aidikum wa ma khalfakum. Takutlah kamu terhadap siksa dunia dan di akhirat nanti, ya. Orang yang takut kepada Allah akan diberi rahmat. Ya, sedangkan orang yang tidak takut kepada Allah akan dilaknat. Ya, orang yang takut kepada Allah akan mendapat nikmat, tetapi orang yang tidak takut kepada Allah akan dilaknat. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Tidak satupun dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka kecuali mereka berpaling darinya. Nah, ini apa namanya? Informasi dari Allah. Anallaha yukhbiru anal ghufar la ta'tihim ay mu'jizatin aw hujjatin min ayati rabbihi illa a'radu anha walam yantafi'u biha. Ini ciri dari orang yang kafir dan orang-orang yang musyrik itu seperti apa? Nah, disebutkan itu ya, yaitu mereka itu kalau datang kepada mereka mukjizat sekalipun, mukjizat ya, ataupun
tanda-tanda kebesaran apapun, musibah apapun yang besar, tsunami, ada apa namanya, gempa bumi, ada longsor dan sebagainya, mereka menentangnya bahwa itu dari Allah. Itu ujian dari Allah. Mereka tidak mau mengambil manfaat atau pelajaran. La wahum la yatadakkarun. Mereka tidak dapat mengambil pelajaran. Siapa yang dapat mengambil pelajaran? Innama yatadakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang pinter, yang cerdas, yang selamat, ulul albab, yang bisa mengambil manfaat dari setiap pelajaran yang ada di muka bumi ini. Al-ayatu tasifu halal musyrikina fid dunya qabla yaumil qiyamah. Ayat ini mengungkapkan kondisi sifat kaum musyrikin di dunia sebelum hari kiamat. Wa tadullu anna a'radahum kana bisababi kufrihim wa inadihim wa laysa bisababi dha'fil ayat au wuduhiha. Nah, coba Ustaz tanya sama kamu. Nih, kenapa mereka itu selalu ingkar terhadap ayat-ayat Allah? Kenapa? Kenapa selalu menentang terhadap ayat-ayat Allah? Tidak menerima. Apa kira-kira penyebabnya? Tidak meyakini. Karena apa? Tidak meyakini. Karena? Tidak meyakini. Tidak meyakini atau kafir. Karena mereka kafir. Kafir itu apa? Kafir. Menutupi apa? Menutupi hatinya sendiri. Ya, menutupi hidayah yang akan datang dari Allah kepada hatinya, mereka tutup. Kafir ya. Mereka tutup. Kemudian wa inadihim, karena mereka permusuhan mereka ya, kebencian mereka. Ya, mereka itu benci sekali sama orang-orang mukmin. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu biasanya benci sama orang-orang mukmin. Ya. Lantar do ankal Yahud. Masa kamu nggak hafal? Lantar do ankal Yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu selalu saja mereka tidak suka. Ya, mereka benci terhadap kamu orang-orang yang beriman. Kapan mereka tidak benci? Ya, ketika kamu orang yang mukmin itu berpaling agama, mengikuti agama mereka, mengikuti keinginan mereka, ya, baru mereka suka. Apakah kita mengikuti kemauan mereka enggak? Orang Yahudi Nasrani. Kan? Mengikuti enggak? Tentunya kita tidak mau mengikuti mereka. Yang salah ya. Kalau yang benar boleh kita mengikutinya, tapi kalau yang salah kita jangan mengikutinya. Ya. Ya. Jadi mereka selalu menjadi penentang terhadap apapun dari tanda-tanda kebesaran Allah. Karena mereka enggan berpikir dan tidak mau merenungkan terlebih dahulu. Nah ini. Kenapa mereka itu kufur, musyrik, menentang terhadap ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran dari Allah? Ya, karena kekufuran mereka. Apakah karena ya ayat-ayat Allah itu kurang jelas? Ya. Apakah ayat-ayat dari Allah itu kurang menarik sehingga mereka tidak mau ngikut? Bukan. Sebetulnya menarik. Alam itu indah, ya kan? Bukan nyebut begitu. Lihat gunung ya, sampai kita jalan-jalan ke gunung. Nah, ada orang yang biasa di gunung pengen jalan-jalannya ke pantai. Orang yang di pinggir pantai pengen jalan-jalannya ke gunung. Ya. Jadi ayat Allah itu luar biasa ya. Nah, tetapi mereka itu tidak mau mengikuti karena mereka
tidak mau berpikir. Enggan untuk berpikir, tidak mau merenungkan terlebih dahulu. Tidak pernah berenung, ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fil khaliq. Berenunglah tentang apa-apa yang diciptakan oleh Allah, tapi jangan engkau merenungkan tentang Allah yang menciptakan kita. Ya. Jadi kita harus banyak berenung, ya, banyak berenung tentang alam ini, ya Allah. Alhamdulillah tangan saya ini mulus, ya, nggak ada kutilnya. Alhamdulillah wajah saya ini putih bersih, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau, macam-macam dah. Ya. Jadi kita harus merenung, selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah itu jantung tiap detik terus memompa darah. Coba kalau jantungnya berhenti sedetik aja, sedetik, berhenti sedetik jantung, mati kita, ya. Walaupun hanya sedetik, dia berdetaknya itu melebihi dari jantung kecepatannya, memompa darah dari sini ke bawah, kemudian menarik lagi ke atas, kemudian pompa ke atas sampai ke kepala, sampai ke rambut, dan tiap saat. Nah, gimana kita tidak mau bersyukur, ya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apalagi nikmat apalagi dari Tuhanmu yang engkau dustakan. Ya, itu baru jantung, belum mata. Coba kalau matanya belok, nggak dapat melihat. Ya. Belum mulutnya, belum hidungnya yang bernapas setiap hari. Ya, belum perutnya yang terus saja mencerna makanan kita, padahal kita makan lagi, cerna lagi, makan lagi, cerna lagi, makan lagi, cerna lagi. Apa nggak capek tuh perut? Ya, apa kamu tidak kasihan sama perut, ya? Apalagi kalau yang perempuan, aduh pengennya itu kalau ngerujak cabenya sampai sekilo. Kamu tidak kasihan tuh sama perut. Nah, bayarnya pakai apa ya sama anggota tubuh kita ini? Berterima kasihnya pakai apa? Kata Rasulullah pakai sholat duha. Jadi sholat duha itu 2 rakaat itu untuk bayar pekerjaan, bayar para pekerja tubuh kita, anggota tubuh kita yang selalu bergerak setiap saat. Nah itu sholat duha, bukan jangan malu sholat duha tuh, minimal 2 rakaat. Belum sholat duha itu bisa juga untuk menarik rezeki. Ya. Nanti kita bicara lagi masalah itu. Ayat yang terakhir, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang yang kafir dan musyrik itu, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang kufur itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makanan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki dia akan memberinya makan. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata, orang yang mukmin. Ini kata siapa? Orang yang kafir. Jadi orang yang kafir itu kalau disuruh untuk memberikan sebagian hartanya, makanannya dan sebangsanya kepada orang yang miskin, kepada orang yang fakir, itu mereka tidak mau ngasih. Apa alasannya mereka tidak mau ngasih? Halo? Orang kafir, orang musyrik, kalau diminta untuk memberikan sodako kepada orang fakir, atau orang miskin, atau anak yatim, mereka tidak mau ngasih. Alasannya apa? Alasannya, ya, kata mereka, lah, kenapa saya harus ngasih makan, ngasih sedekah kepada orang yang Allah saja tidak mau ngasih? Ya, Allah saja tidak mau ngasih sama kita, kenapa kita ngasih sama dia?
Itu mereka seperti itu. Ini kira-kira alasannya alasan yang benar apa batil? Betul. Kenapa? Karena bertentangan. Contohkan, Ustaz contohkan ya. Kamu sedang naik mobil, kemudian ada yang tabrakan di hadap kita. Jual. Kemudian kita udah nggak ngeliat-liat apa aja, langsung aja jalan. Padahal ada orang yang terkapar di situ, kegiles mobil dan sebagainya. Kemudian, kamu kenapa tidak menolong mereka? Kamu kenapa tidak menolong dia? Kan dia tabrakan. Terus, lah kenapa saya tolong? Allah saja tidak nolong dia, tabrakan. Kan gitu. Kira-kira bener gak ini alasannya? Enggak. Gila yang seperti itu ya. Ya. Jadi gitu ya. Jadi mereka itu selalu saja mengejek orang mukmin. Kenapa orang mukmin itu ngasih makan, ngasih sedekah kepada orang miskin, kepada orang fakir? Padahal Allah itu yang merupakan Tuhan orang mukmin tidak mau ngasih makanan, tidak mau ngasih rezeki kepada orang yang fakir, orang yang miskin. Padahal orang yang fakir dan orang yang miskin itu diciptakan oleh Allah untuk apa? Menguji kita. Menguji kita yang punya. Nah, kamu dikasih rezeki oleh Allah. Terus Allah uji, ada orang datang meminta-minta. Hei, kamu kenapa ke situ? Loh, kotor. Ya, sana, Tuhan aja tidak ngasih apa-apa sama kamu. Tuhan aja jadikan kamu miskin. Ya, apalagi saya. Lu siapanya aku sih? Kamu siapanya aku? Aku harus ngasih makanan sama kamu. Nah ini orang yang kafir dan musyrik seperti itu. Bukannya dia memberikan sama orang fakir dan miskin, malah dia mencela, ya, mencela orang yang datang dan mencela juga orang yang mukmin. Ini orang mukmin sih udah kebiasaan. Ini orang udah kebiasaan sih minta-minta ke sini. Ya, dikasih sama orang mukmin, jadinya dia datang lagi ke sini. Dia minta lagi. Kalau kamu ingin jadi orang yang mabrur, maka kamu harus mau ngasih terhadap orang yang datang meminta-minta. Ya, kalau kamu ingin jadi orang mabrur, kan ada dalam Al-Quran laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailina wafir riqab. Memberikan sebagian hartanya, nah diantaranya sailin kepada orang yang minta-minta. Nah itu kalau kamu ingin jadi orang yang berkah dalam hidupnya. Oke, mungkin itu untuk hari ini, tidak panjang lebar ya, kita membahas 3 ayat saja. Ustaz tanya sama kamu ini dari awal, ini berapa menit lagi ya? 10 menit lagi. Kan? Ya 10 menit lagi memang. Iya. 10 menit lagi nih. Dari ayat yang pertama, wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Pertanyaannya, supaya kamu mendapatkan rahmat, maka kamu harus takut sama apa? Takut sama Allah. Kan? Takut sama apa? Allah. Sama Allah. Maksud takut sama Allah itu takut sama apanya? Menjauhi Sama larangan adabnya. Adab di mana? di dunia. Di dunia dan di akhirat. akhirat. Mana ayat yang menunjukkan bahwa kita harus takut terhadap
adab di dunia. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Ungkapan yang adab dunia itu yang mana? Wama ittaqu ma baina aidikum, takut terhadap siksa yang ada di depanmu. Maksud di depanmu itu apa? Di dunia. Wa ma khalfakum, dan apa-apa yang di belakangmu. Maksudnya belakangmu itu adalah siksa di akhirat. Ya. Itu ayat ke-45. Sekarang ayat ke-46-nya. Apa tadi ayat yang ke-46-nya? Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Apakah orang-orang yang kafir dan orang-orang musyrik itu mereka suka menerima setiap ayat yang datang dari Allah? Enggak. Tidak. Tapi sebaliknya mereka mu'ridin. Mereka itu selalu menentang. Kenapa mereka itu menentang setiap ayat Allah yang datang kepada mereka? Karena mereka kafir. Kafir dan musyrik. Nah, itu diantaranya. Kemudian selain itu apa? Selain itu apa? Selain karena musyrik dan Mereka tidak takut adanya. mereka tidak takut. Mereka tidak Yakin mau berpikir dan merenungkan tentang kuasa ayat-ayat Allah. Ketika melihat ayat Allah atau kebesaran dari Allah, keagungan dari Allah itu tidak mau berpikir, lah ini bukan ayat Allah, ini mah apa? Alam aja ya. Ini gejala alam saja gitu. Jadi Allahnya itu tidak disertakan. Ya. Kemudian yang terakhir ayat ketiga, ayat ke-47. 47. Fa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladziina kafaru alladziina aamanu wa nut'imu ma la yasha'ullahu at'ama in antum illa fi dhalalin mubin. Orang kafir musyrik ketika diminta untuk bersedekah kepada orang fakir miskin, apa jawaban mereka? Apain aku kasih, orang Allah aja nggak memberi nikmat. Iya bener. Ya ngapain gua ngasih sama lo ya orang yang miskin? Allah aja tidak mau ngasih sama lo. Tidak mau ngasih sama kamu. Nah itu. Ya. Terus apa yang diperlihatkan kepada orang yang mukmin? Ketika orang mukmin itu ngasih sedekah kepada orang yang fakir miskin. Apa yang mereka katakan? In antum illa fi dhalalim mubin. Orang yang mukmin, sesungguhnya tidaklah engkau kecuali engkau itu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi orang yang kafir, yang musyrik, ketika melihat orang yang mukmin memberikan sedekah, itu dikatakan sebagai orang yang sesat. Ya, orang mukmin itu sesat kalau memberikan sedekah. Itu kata siapa? Kata orang kafir yang musyrik. Kalau kata Allah apa? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang mendatangkan kebaikan satu, maka Allah akan mendatangkan 10 kali lipat. Ya. Terus apa lagi? Ayat yang jadi 700 kali lipat mana? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathalil. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali. Ayo masuk, kamu lupa. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathalil ladzi iya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Coba. Itu ayat masyhur sekali itu.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ya. Orang memberi fisabilillah itu seperti apa? Seperti nanam biji, muncul dahan 100, muncul dahan berapa? 7, tiap satu dahan itu keluar 100 biji, jadi 700. Atau yudha'ifu liman yasha, atau Allah malah melipat gandakan lebih banyak dari itu. Mungkin bisa 1000 kali lipat, 2000 kali lipat, 3000 kali lipat, 1.000.000 kali lipat. Bagi Allah mudah saja. Allahu wasi'un alim. Itu saja. Cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bimuradi wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.